Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang video animasi ekosistem dosen pembina Ibu Juwita Tindaon SPD MPD. Sebelum lanjut ke videonya, kita perkenalan diri dulu ya. Yang pertama yaitu Desti Jayanti Beruginting, yang kedua Yosime Sinta Beruginting, yang ketiga Hana Gracia, yang keempat Yosafat Clinton Naibaho, yang kelima Mikael Adam Barus, dan yang keenam Rizky Wahyudi Sembiring. Simak videonya ya. Ekosistem. Ekosistem itu apa ya? Yuk kita simak. Yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timpal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang terbentuk secara alami seperti hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan ialah ekosistem yang terbentuk berkat campur tangan manusia seperti sawah, perkebunan, dan kolam. Komponen biotik dan abiotik itu apa ya? Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup atau mikroorganisme yang terdiri dari bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, misalnya tanah, udara, air, tenaga, bunyi, iklim, dan kelembapan. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, dan yang ketiga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara bunga dan kupu-kupu, di mana bunga dibantu penyerbukannya dan kupu-kupu mendapat sari dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis parasitisme adalah lalat buah dan buah-buahan, di mana lalat buah mendapat keuntungan sedangkan buah dirugikan karena busuk. Simbiosis komensalisme adalah di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan inangnya, di mana anggrek mendapat keuntungan dan pohon inang tidak merasa dirugikan karena pohon anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan berperan sebagai konsumen dan juga berperan sebagai dekomposer. Selanjutnya, yuk kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini yaitu rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen, kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian, belalang akan dimakan oleh katak ataupun dapat kita sebut sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian, katak juga akan dimakan oleh ular ataupun dapat kita sebut sebagai konsumen tingkat 3. Ular juga akan dimakan oleh burung elang atau dapat kita sebut sebagai konsumen tingkat 4. Dan yang selanjutnya, elang juga akan diuraikan oleh jamur ataupun disebut dekomposer. Setelah itu, sisa yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh tumbuhan.
Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ya. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lainnya. Sementara itu, ulat dan belalang juga akan dimakan oleh ayam. Dan seekor tikus juga akan dimakan oleh ular dan burung elang. Selanjutnya, belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Yang selanjutnya adalah piramida makanan. Ini adalah contoh gambar dari piramida makanan.